nama saya Fajri Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang penyandang disabilitas dan aksesibilitas. Pernah dengar tentang penyandang disabilitas dan aksesibilitas? Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari pengertian tadi, jadi terpikirkan kan ya data disabilitas di sekitar kita? Pasti, setiap kabupaten, kecamatan, dan desa ada disabilitasnya. Bahkan, mungkin tetangga kita atau saudara kita ada juga yang disabilitas. Penyandang disabilitas juga punya hak loh. Di antaranya inklusif, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi penuh. Aksesibilitas itu apa ya? Aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah suatu fasilitas kemudahan untuk penyandang disabilitas guna mendapatkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas itu sangat penting bagi kehidupan disabilitas, bahkan kehidupan masyarakat lainnya. Aksesibilitas itu harus desain universal juga, agar disabilitas memiliki kemudahan untuk mengakses dan mampu membuat penyandang disabilitas lebih mandiri. Desain universal ini sebenarnya tidak hanya untuk disabilitas, melainkan banyak kelompok rentan lainnya yang juga dimudahkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu yuk beberapa potret ruang publik. Gambar ini memperlihatkan tangga yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda, lansia, ibu hamil, bahkan ini juga menyulitkan bagi mereka yang membawa barang. Coba bandingkan dengan gambar yang ini. Pada gambar ini, pengguna kursi roda bisa tetap naik dan non-disabilitas pun bisa tetap lewat tangga. Nah, dari kedua gambar ini, mana yang lebih setara dan tidak ada yang dirugikan? Kalau gambar yang satu ini, banyak ya kamar mandi di tempat umum yang masih kayak gini. Bagi kita sih gak masalah ya, tapi bagi mereka yang pakai tongkat gimana? Dan mereka yang pakai kursi roda juga gak bisa masuk karena pintunya yang sempit. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ini. Mereka yang disabilitas pun bisa mengaksesnya karena pintu masuk kamar mandi lebih besar dan ada ram untuk mereka pegangan. Sekarang kita ke tempat ibadah ya. Contohnya, masjid. Banyak kan tempat wudhu di masjid yang seperti ini? Coba bandingkan dengan gambar yang ini. Dari beberapa kran untuk berwudu, ada 1 atau 2 yang difasilitasi untuk mereka pengguna kursi roda atau tongkat. Kalau di setiap masjid seperti itu, apa ada yang dirugikan? Tentu tidak kan? Nah, kalau gambar ini, kita tahu kan ya, salah satu yang dapat membantu disabilitas netra dalam berjalan ya perlu adanya guiding block atau garis warna kuning. Coba lihat di gambar ini. Ini udah ada guiding blocknya, namun masih ada lubang di tengah-tengah, bahkan ada tiang listrik dan lainnya, sehingga teman-teman disabilitas netra kesulitan saat berjalan. Nah, sekarang lihat gambar ini. Kita lihat ini ada sama-sama guiding blocknya kan?
Namun, pada gambar yang ini tidak ada lubang, tiang, maupun rintangan lainnya, sehingga disabilitas dapat merasakan manfaatnya. Kalau gambar yang satu ini, kita lihat ada gambar televisi ya. Coba bandingkan dengan gambar yang ini. Sama-sama televisi ya, tapi yang atas tidak ada penerjemah di siaran TV-nya. Padahal penting sekali penerjemah ada di siaran TV. Contoh, ketika non-disabilitas menonton TV seperti gambar satu ini, dan di gambar 2 juga, mereka tidak masalah kan ya? Tapi, bagaimana dengan mereka yang disabilitas rungu? Mereka akan sulit memahami pesan yang disampaikan dari TV tersebut. Masih banyak lagi loh contoh-contoh potret tentang aksesibilitas. Coba, dari beberapa gambar dan penjelasan tadi, mari kita lihat di sekitar kita tentang aksesibilitas. Jadi, bisa kita simpulkan ya, ruang publik yang aksesibel itu bukan ruang publik yang hanya mengutamakan disabilitas saja ataupun non-disabilitas saja. Ruang publik yang aksesibel itu adalah ruang publik yang mampu diakses oleh semua orang, baik itu disabilitas, OYPMK, lansia, ibu hamil, dan yang lainnya. Gimana? Apa kita sudah ramah disabilitas? Apa di sekitar kita sudah aksesibel? Dari awal sampai akhir video ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan ruang yang aksesibel? Sepakat untuk mewujudkan ruang yang aksesibel? Tentu sepakat ya. Baiklah, sekian pembahasan tentang disabilitas dan aksesibilitasnya ya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.